apakah tato itu dosa? Di zaman sekarang tato bukan lagi hal tabu. Banyak orang Kristen punya tato salib, ayat Alkitab, atau gambar yang sangat personal secara rohani. Namun pertanyaan yang jujur tetap muncul. Kalau saya bertato, apakah saya berdosa? Apakah Tuhan akan menolaknya? Pertanyaan ini perlu dijawab dengan hati-hati. Bukan sekadar ya atau tidak, melainkan dengan hikmat dan kasih. Satu-satunya ayat yang menyebut tato secara langsung adalah Imamat 19 ayat 28. Larangannya muncul karena praktik meraja saat itu sering menyatu dengan ritual pagan, tanda milik dewa, sihir, atau meratap orang mati secara kafir. Jadi fokusnya bukan tinta di kulit, melainkan kepada siapa hati itu bersandar dan bentuk penyembahan apa yang diikuti. Bagaimana dengan kita di Perjanjian Baru? Kristus telah menggenapi hukum Taurat. Kita tidak hidup secara legalistik, tetapi prinsip kekudusan tetap berlaku. Pertanyaannya bergeser menjadi, apakah tubuhku memuliakan Tuhan? Paulus berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan kita telah dibeli dengan harga. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31, apapun yang kita lakukan, lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Roma 12 ayat 1 dan 2 mengundang kita mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup dan tidak menjadi serupa dengan dunia. Karena itu, tato bukan dosa otomatis. Tuhan melihat hati lebih dulu daripada kulit. Yang membedakan seringkali adalah motif dan tujuan. Bila dorongan bertato lahir dari pemberontakan, kesombongan, pelarian dari luka, atau sekadar ingin mencari perhatian, itu bukan kehendak Tuhan. Tetapi bila lahir dari syukur, dari kerinduan mengingat karya anugerah, dari identitas baru di dalam Kristus, Alkitab tidak memberi larangan eksplisit. Namun hikmat Kristen bukan hanya soal motif pribadi, melainkan juga kasih kepada sesama. Roma 14 dan 1 Korintus 8 menasihati supaya kebebasan kita tidak menjadi batu sandungan. Di sebagian komunitas, tato masih sensitif. Mengasihi kadang berarti menahan diri demi hati yang lemah. Pertimbangkan juga isi dan simbol tato. Jangan memilih gambar atau kata yang terkait kekerasan, kebencian, okultisme, atau sensualitas. Kalau memilih ayat, sebutkan dengan hormat dan tepat, bukan sekadar hiasan. Pikirkan kesaksian dan konteks. Apa yang orang baca dari hidupmu di tempat kerja, keluarga, dan pelayanan? Apakah tato itu membuka pintu Injil atau menutupnya? Pertimbangkan ketaatan relasional. Hormati pasangan, orang tua, dan pemimpin rohani. Itu pun ibadah, ingat penata layanan. Tato itu permanen. Pertimbangkan letak, biaya, perawatan, dan konsekuensi jangka panjang. Paulus mengingatkan dalam 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu boleh, tetapi jangan sampai aku dikuasai oleh apapun. Dan dengarkan hati nurani. Roma 14 ayat 23 berkata, apa yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jika masih ragu, jangan dipaksakan. Bagaimana jika kamu sudah memiliki tato? Ingat Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tuhan tidak menolakmu karena tinta. Bekas masa lalu bisa menjadi kesaksian tentang belas kasihan Tuhan. Jika isi tato lama bertentangan dengan imanmu sekarang, kamu bisa menutupinya, mengubahnya, atau membiarkannya sebagai pengingat anugerah. Itu wilayah hikmat, bukan kewajiban. Bagaimana jika kamu sedang mempertimbangkan bertato? Mulailah dengan berdoa dan tenang, minta Tuhan meneliti hati. Tulis alasanmu dengan jujur. Apakah Kristus dimuliakan atau ego ditinggikan? Minta nasihat dari pemimpin rohani dan sahabat yang dewasa. Uji buahnya. Apakah dorongan ini melahirkan damai sejahtera, penguasaan diri, dan kasih, seperti buah roh dalam Galatia 5 ayat 22-23? Beri waktu jeda, keinginan dari Tuhan tidak mendesak-desak, dan hormati kebijakan gereja atau pekerjaanmu demi kesatuan tubuh Kristus. Satu catatan penting, jangan saling menghakimi. Roma 14 menegur kita supaya tidak mengadili dalam perkara hati nurani. Ada yang memilih bertato demi kesaksian, ada yang memilih tidak bertato demi kesaksian. Keduanya bisa memuliakan Tuhan jika dilakukan dalam iman dan kasih. Jadi apakah tato itu dosa? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Semuanya kembali pada motif, tujuan, isi, dampaknya bagi sesama, dan apakah itu sungguh memuliakan Tuhan. Jika kamu ragu, berdoalah. Tanyakan, apakah ini menolongku serupa dengan Yesus? Apakah ini membuatku mengasihi orang lain dengan lebih sungguh? Apakah ini sesuai dengan panggilan yang Tuhan percayakan? Pada akhirnya, yang paling penting bukan gambar di kulit, melainkan gambaran Kristus di hati. Tuhan tidak mencari tubuh yang bersih. Dia mencari hati yang berserah. Dengan atau tanpa tato, kasih-Nya tidak berubah. Yang Dia inginkan adalah hidupmu yang dikuduskan dan dipakai untuk kemuliaan-Nya.